Boleh ya kawan, berdoa dimulai. Baik adik-adik, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Kalau yang tadi itu sosiodrama ya, yang kali ini psikodrama. Nah sekarang kakak mau tanya dulu, kalian udah pernah nggak ikut bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama? Pernah ya. Jadi kakak yang menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok dan apa itu psikodrama. Jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Tentunya dalam bentuk kelompok 2 atau 3 orang lebih, bahkan seperti kalian ini ada yang lebih kan, lebih dari 2 sampai 3 orang untuk membahas suatu masalah atau topik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Tentunya ini sangat berguna untuk perkembangan diri kalian. Nah sekarang dalam kegiatan ini kita akan saling belajar, saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Nah karena kali ini kita akan menggunakan bimbingan kelompok teknik psikodrama. Jadi psikodrama itu adalah metode atau teknik dalam bimbingan kelompok atau bisa disebut juga dengan terapi yang menggunakan permainan peran. Jadi kita akan bermain peran untuk membantu seseorang yang memahami, mengekspresikan dan mengelola perasaan secara sehat. Lanjut ya. Dalam psikodrama nanti kakak minta kalian itu untuk memainkan drama di mana kalian itu bisa memainkan itu dengan ekspresi marah, sedih atau konflik dengan teman. Dengan memerankan itu kalian itu bisa melihat masalah itu dari sudut pandang kalian, sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu kalian bisa melepaskan emosi yang terpendam, memahami perasaan orang lain, dan bahkan kalian itu bisa menghadapi situasi dengan cara yang lebih baik. Jadi tujuan kegiatan kita kali ini adalah supaya kalian itu bisa belajar dari kegiatan drama yang akan kalian perankan nantinya. Kalian bisa mengembangkan empati dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi sosial yang dengan cara yang positif. Sampai ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, bisa ya. Oke, sebelum kita lanjut, dalam bimbingan ini ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama, kerahasiaan. Rahasia artinya berarti tidak bisa terbongkar ya, tidak bisa disebarluaskan ke luar kelompok. Yang kedua, asas kenormativan. Artinya kita harus mematuhi aturan sesuai dengan norma yang berlaku, baik itu norma agama, sosial dan kesukaan. Artinya kita itu harus saling menghargai, tidak boleh menertawakan satu sama lain. Contohnya, kalau misalkan nanti salah satu temannya ingin menanggapi atau menyanggah atau ingin bertanya, tidak boleh ada yang tertawa atau menyinggung satu sama lain. Yang selanjutnya asas kesukarelaan. Artinya kalian itu sudah secara sukarela bisa datang ke dunia dan merasa membutuhkan atau mendapatkan bantuan. Jadi kalian itu tidak merasa tertekan kan ya? Ada yang tertekan nggak di sini? Ada ya, ini di sini dulu. Oke, sekarang supaya kita tahu nih nama-nama kalian siapa, boleh ya kita perkenalan dulu. Ya, senang. Perkenalan dulu, perkenalannya menyebutkan nama dan nama aja lah. Ini bukan nama dan kelas ya. Oke, boleh. Oh ya, dari saya dulu. Perkenalkan nama saya Eva Simanjuntak. Yang sekarang sedang kuliah di Universitas Indra Prasasta PGRI Jakarta Timur. Yang boleh dimulai. Ya, nama dan kelasnya. Semua dari kelas 6D ya. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi kamu udah tahu ya nama kalian. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, tahap berikutnya. Jadi kakak ingin mengingatkan kembali bahwa hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Jadi nanti kalian akan bermain peran beberapa.
ya semua? Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas tentang topik mengelola emosi. Saat emosi menguasai, aku belajar mengendalikannya. Jadi kalau kita ada emosi, kita tuh harus belajar mengendalikannya. Jadi kita memainkan drama tentang mengelola emosi. Contohnya, Lukman sedang emosi, dia itu udah marah ketika dia itu ditegur atau dikritik oleh temannya. Nah sekarang kita akan belajar nih bagaimana si Lukman ini bisa mengendalikan emosinya supaya dia tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan teman-temannya. Nah di sini sekarang saya mau membagikan apa terlebih dahulu kepada kalian. Bisa dibaca dulu ya. Nanti yang berbeda namanya belakang orang saja yang sebagian selebihnya observasi atau mengamati. Oke. Siswa A yang dapat teks siapa? Kamu siswa A, yang siswa B ini, siswa C kamu, ya C, siswa D samping C, A B C D sampingnya, yang ini E, ini F, yang selanjutnya G, yang selanjutnya H. Oke? Kalian mengamati aja observasi, ya. Oke. Kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Taruh aja di belakang. Oke, di situ kan ada siswa A yang udah marah. Siapa yang mendapat tadi siswa A? Kamu ya. Boleh ditandai ada mungkin? Tadi yang berikutnya siapa ya? Tandai yang dapat peran. Siswa A, siswa yang udah marah, dia tadi. Siswa B siapa? Tadi yang dapat. B tadi siapa? Tadi urutannya dari sini ke sini. Yang B ya. Kamu B. D. Nextnya mana? Belum. Oke, kamu B. C yang itu. Yang kamu. Sampingnya D. Yang kamu D. Kamu D. Yang ini. Adegan pertama di dalam kelas. Iya. Ya, adegan 1 di dalam kelas. Kelas 6. Adegan 1 di dalam kelas. Suasana kelas terus siswa akan melihat tulisan 1 mendapat tugas siswa B duduk di sampingnya. Siswa B Kalau ini udah selesai, nanti siswa B yang B mana? Oke, langsung dia bilang, kamu kelihatan tenang banget, ada apa? Ke siswa A. A dari mana? Ini. Ya, itu caranya dia. Kamu Oke, lanjut lagi baca naskahnya. Siswa C lewat, ya kamu. Baca dulu yang siswa C lewat tanpa sengaja menyenggol meja siswa A. Siswa C lewat dan sengaja menyenggol meja siswa A. Maaf, nggak sengaja tadi. Oke, siswa A. Kamu ini gimana sih? Iya dong, kalau jalan masa senggolan kecil gitu aja nggak sadar. Aku kan udah bilang
Siswanya siapa? Luna. Lu. Kenapa sih semuanya bikin aku kesal terus? Aku cuma minum sedikit, kamu selalu marah. Jelas. Bilang. Gila. Siswaan kemudian mulai dari kalian menang, masuk dari orang lain. Jangan lupa kalian khusus tergang dari siswa D. Sekarang siswa A sebutkan satu kata yang mengatakan lalu dibahaskan siswa lain secara berkonsul. Oke, A. Ternyata kata sebelum kau Itunya bisa baca. tekan. Bagus, sekarang saya adalah keluarkan perlahan rasakan bedanya. Siswa A sudah mulai lebih tenang. C. Latihan 3. Kakinya bang. Kamu bisa menahan marah. Coba tunjukkan bagaimana kamu akan bersikap sikap. Kalau ada yang ribut, aku tidak mau. Tadi apa yang bukan langsung marah, aku udah lepas dulu. Kalau ada yang nengok, aku bilang maaf. Tadi apa ya? Nggak langsung marah, tapi tanya dulu. Pakai komo mah. Ya. Begitu lebih enak biar ada bicara. Oke, ada yang nengok. Jadi makan dari dua. Kembali ke kesimpulan siswa A. Mat, Oh, sebagai maaf kalau aku sering marah. Aku sadar tadi itu berlebihan. aku maafin. Yang penting kamu mau berubah. Soalnya teman kok, kalau emosi naik, coba kita dulu. Emosi itu aja tetapi kita mengelolanya itu enggak yang berkaitan dengan kita. Oke, ingat kan perannya A siapa? B, C, D, E, F. F kamu berarti baca nama saya. F, G. G siapa? Lah, kenapa nih? Lu sih. Tenang, tenang. K, Oke, udah. Saya. K siapa? Lanjutkan. G, H, atau dua. Oke, sekarang kita laksanakan dramanya. Jadi dramanya ini yang berperan orang tadi, kita dramanya juga di sini aja, sebelah sini. Yang mengamati di sebelah sini nanti. Oke, bisa ya? Ayo berdiri, berdiri. Kamu kelihatan tegang banget, ada apa? Ini bikin aku pusing. Aku nggak ngerti. Lama lagi jaga dulu kayak nggak sabar. Suatu lewat dan tanpa salah. Itu siswa A. Maaf, nggak sengaja tadi. Ini gimana sih? Biasa kalau beneran.
bisa seekor kecil gitu aja nggak sadar. Aku kan udah minta maaf, kenapa harus marah gitu? Dek. Bayang. Aduh, udah. Coba tarik nafas dulu. Jangan campur. Kalau mau dulu kelas siswa dulu masuk kepada menuju kepada itu. Masuk sekolah, Assalamualaikum. Ada apa nih? Apa itu? Sama marah lagi bu. Bu, mereka yang bikin aku kesal. Baik semua, tenang dulu, kita bicarakan pelan-pelan. Usaha ikut saya sebentar. Selalu mengikuti dengan itu harus bisa dengan dua hasilnya sebenarnya satu kelas. Ibu kalau ingat kamu sering sekali marah. Ada yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Saya sebenarnya capek. Bu, aku suka banget dengan marah. Terima kasih sudah duduk. Kita akan coba latihan untuk mengelola emosi kamu ya. Latihan dua kata tes kali siswa deh. Oh, sebagai Kenapa sih semuanya bikin aku terus? Kamu selalu ada komunikasi. Soal kebenaran sebagai siswa D. Soal kebenaran oleh pelajaran bagaimana yang masih dilakukan orang lain. Tekan. baru sekarang saya nama dalam Soal kebenaran oleh pikiran yang tidak yang siswa D. bayar asal Kalau ada yang juga, aku bilang maaf. Tapi apa yang menyebabkan marah? Dari nafas dulu. begitu lebih enak dia bicara. Mereka bebas menurut saya kembali satu kelas. Seperti sebagai apa aku sering marah. Aku sadar lagi itu berbeda. Aku maafin, yang penting kamu mau berubah. Kita teman kok kalau emosi naik coba cerita dulu. Itu aja dari cara kita mengolahnya itu itulah yang menentukan hasilnya. Menunjukkan pengalaman menunjukkan melakukan sesuatu. Soal pembebasan naskah. Kalau selesai melalui pendalaman, jadi kita belajar bahwa emosi itu bisa dikelola oleh kesadaran latihan dan dukungan lingkungan. Oke. Udah tepuk tangan dulu semuanya. Penampilannya sangat luar biasa. Terima kasih semuanya sudah tampil dengan baik dan penuh penghayatan. Sekarang kita kembali ke kegiatan selanjutnya. Sekarang saya di sini akan mengambil pembahasan kalian. Jadi kalian itu tidak lagi memainkan drama. Jadi kalian itu sudah kembali menjadi diri kalian sendiri. Sekarang sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin mendengar dulu bagaimana perasaan kalian saat memainkan drama tadi. Kasih. Seru ngantuk gitu ya. Masuk. Ya, oke. Selanjutnya, jadi kalian yang menjelaskan pentingnya topik ini untuk kita bahas, yaitu kita bisa melihat bahwa permasalahan
seperti ini sering terjadi di lingkungan kita, apalagi di lingkungan sekolah, ya kan? Benar nggak? Inilah pentingnya kegiatan ini supaya kita bisa belajar dari pengalaman sosial, memahami perasaan orang lain, dan cara menghadapi situasi dengan bijak, berani menolak tindakan, serta tidak bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk semuanya. Dan ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalkan di lingkungan sekolah kalau ada teman yang emosi, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang tadi. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, supaya nggak ngantuk kita SBM dulu ya. SBM dulu sebentar. Semuanya berdiri. Seterusnya boleh. Coba tangannya begini, di samping. Yang ketiga, ikutin apa yang saya bilang ya. Ikutin apa Kak Eva berkata. Kalau Kak Eva berkata, angkat tangan kanan. Kak Eva berkata, angkat tangan kanan. Kak Eva berkata, angkat tangan kiri. Gini, ulang. Kak Eva berkata, angkat tangan kanan. Kak Eva berkata, angkat tangan kiri. Turunkan. Kan kayak Kak Eva berkata, angkat tangan kanan. Kak Eva berkata, angkat tangan kiri. Duduk. Oke, sekali lagi. Duduk. Kak Eva berkata, turunkan. Duduk. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh duduk. Kak Eva berkata, boleh duduk. Oke. Jadi sekarang kita sudah ada di tahap penutup. Saya ingin mendengarkan komitmen dari kalian. Komitmen apa yang bisa kalian ambil dari pertemuan ini? Boleh ada yang bisa jawab? Pelajaran apa yang bisa diambil dari kegiatan hari ini? Atau ditunjuk? Oke, ada yang jawab. Baik, kegiatan kita sudah hampir selesai. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang baik itu bimbingan kelompok, tentang mengelola emosi. Kita sudah belajar sama-sama dengan teknik sosial drama. Jadi kita sudah belajar memandiri orang lain serta menemukan cara-cara yang baik dalam belajar permasalahan sosial. Sekarang sebelum kita akhiri, coba masing-masing dari kalian sampaikan pesan atau hasil yang kalian rasakan dari kegiatan hari ini. Jadi kalian ini selanjutnya kalau misalkan menemukan masalah seperti itu, langkah yang kalian lakukan itu apa? Atau bisa misalnya kalian itu minta pertolongan guru atau temannya gitu. Ada yang jawab? Ini aman ya. Oke. Terima kasih semuanya pesan saya. Setelah kalian belajar memahami diri orang lain dan harapannya ke depannya kalian itu bisa menerapkan lebih sedikit dari kegiatan hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, adik-adik, kegiatan kita sudah sampai di akhir. Untuk kegiatan lanjutannya nanti kita akan lakukan bimbingan kelompok dengan teknik yang berbeda agar kalian bisa berkembang dulu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih kalian sudah bersedia datang hari ini dan keberanian kalian serta terbukaan kalian sukarela mau bergabung dalam bimbingan hari ini. Sekarang mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan doa juga. Berdoa selesai. Sebagai penutupnya kita tutup tangan dulu.